Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eli Listiani NPM 1901081007, Dela Ayu Listiani NPM 1901081019, Irna Pudan Boru Lumbantoruan NPM 1901081024, dan Ayu Novitasari NPM 1901081030. Di sini kami akan menjelaskan tentang case method mengenai balance scorecard. Analisis balance scorecard dari perspektif keuangan perusahaan. Studi kasus pada PT Gudang Garam Tbk dan PT Bentoel International Investama Tbk. Latar belakang. Dalam era revolusi industri 4.0, setiap perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Guna mendukung eksistensi perusahaan di tengah maraknya persaingan bisnis, terutama pesaing bisnis yang memasarkan produk yang serupa dengan manfaat produk yang ditawarkan PT Gudang Garam Tbk dan PT Bentoel International Investama Tbk, merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki sejumlah pesaing yang memasarkan produk rokok dengan merek dagang yang berbeda. Bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut mampu untuk tetap bertahan di tengah persaingan bisnis. Dalam konsep balance scorecard juga dikembangkan dimensi-dimensi yang perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh perusahaan dalam menjawab persaingan era revolusi industri 4.0, yakni dimensi pelanggan, dimensi proses bisnis internal, dimensi sumber daya manusia, dan dimensi keuangan, yang mana keempat dimensi tersebut diperkuat dan diimplementasikan secara seimbang oleh perusahaan guna mencapai target penjualan atau pendapatan yang menjadi tujuan perusahaan. Dari grafik penjualan PT Gudang Garam Tbk di atas terdapat data penjualan perusahaan, di mana pertumbuhan penjualan tahun 2014 yakni sebesar 17,06%. Tahun 2015 penjualan naik sebesar 7,9%. Tahun 2016 pertumbuhan penjualan mengalami tren naik sebesar 8,4%. Selanjutnya, tahun 2017 pertumbuhan naik sebesar 9,2%. Dan tahun 2018 penjualan perusahaan mengalami naik sebesar 14,9%. Penjualan perusahaan ini mengalami pertumbuhan penjualan yang relatif naik selama periode penelitian tahun 2013 sampai dengan 2018. Dilihat dari garis tren yang cenderung meningkat. Baiklah, kita memasuki bab pembahasan di mana leverage keuangan dapat diartikan sejauh mana strategi pendanaan melalui utang untuk digunakan investasi dalam meningkatkan produksi dan menghasilkan kemampuan yang mampu menutupi biaya bunga dan pajak pendapatan. Apabila persentase perubahan laba bersih lebih besar dari persentase perubahan laba operasi, maka dapat diartikan terdapat leverage keuangan yang menguntungkan. Menurut hasil penelitian Harmono menunjukkan bahwa rata-rata total utang dibagi total aktiva untuk perusahaan manufaktur di Indonesia sebesar 51%. Kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian Singapura dan Amerika, masing-masing 48% dan 41%. Struktur modal yang terlalu banyak utang juga kurang baik bagi perusahaan. Konsep struktur modal optimal tertuju pada pemanfaatan momen ungkit leverage ke perusahaan. Sesuai dengan konsep BSG, di mana leverage keuangan akan tercipta ketika permintaan penjualan dalam kondisi potensial dan perusahaan diprediksi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut adalah tabel data rasio keuangan PT Gudang Garam Tbk. Dari proporsi sumber pendanaan perusahaan yang ditunjukkan pada tabel di atas,
PT Gudang Garam Tbk di atas dapat diketahui bahwa struktur modal perusahaan ini bisa dikategorikan struktur modal optimal, di mana angka rasio periode tahun 2013 hingga 2018 cenderung menunjukkan angka rasio yang fluktuatif secara komprehensif. Rata angka rasio DAR proksi struktur modal yang mencapai 39,0%. Berikut adalah tabel data rasio keuangan PT Bentol International Investama Tbk. Berbeda dengan kondisi keuangan yang ditunjukkan pada tabel di atas, dari proporsi sumber pendanaan perusahaan Bentol International Investama Tbk, dapat diketahui bahwa proporsi utang yang lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi ekuitas atau modal, sehingga struktur modal perusahaan ini didominasi hutang, di mana angka rasio periode tahun 2013 hingga 2018 cenderung menunjukkan angka rasio yang tinggi dan fluktuatif secara komprehensif. Rata angka rasio DAR proksi struktur modalnya mencapai 72,8%. Hal ini menunjukkan resiko finansial perusahaan yang relatif besar, di mana rasio yang ditunjukkan di atas angka rasio 40%. Namun, apabila kita melihat historical debt to asset ratio dari PT Bentol International Investama Tbk, adanya upaya perusahaan untuk mengendalikan struktur modal perusahaan yang sempat melambung tinggi, yakni tahun 2015, dengan komposisi struktur modal yang turun pada tahun berikutnya, yakni 2016 menjadi 29,92%. Hingga tahun berikutnya, kenaikan struktur modal masih dapat perusahaan kendalikan dengan angka rasio yang lebih relatif tidak terlalu besar, yakni 36,64% pada tahun 2017 dan 43,78% pada tahun 2018. Konsep balance scorecard meliputi 4 dimensi yang seimbang implementasinya dalam perusahaan. Apabila perusahaan tersebut ingin mencapai hasil sesuai dengan ekspektasi perusahaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, data historis tren penjualan selama 6 tahun PT Gudang Garam Tbk dan PT Bentol International Investama Tbk, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar grafik 1 dan 2, menunjukkan tingkat penjualan dengan tren penjualan yang meningkat selama periode tahun penelitian. Kondisi ini menggambarkan aspek pemasaran rokok yang telah dapat memenuhi selera pasar. PT Gudang Garam Tbk mampu meraup penjualan di atas pencapaian PT Bentol International Investama Tbk, sehingga return yang diterima mampu menutupi biaya-biaya yang dibebankan serta pajak penghasilannya. Proses dimensi bisnis internal. Dimensi balance scorecard dari perspektif bisnis internal dapat dianalisis melalui perputaran aktiva dan rasio likuiditas. Jika ditinjau dari penjualan aktiva secara keseluruhan, yaitu penjualan dibagi total aktiva rata-rata selama 6 tahun, PT Gudang Garam Tbk sebesar 1,2 kali. Artinya keseluruhan investasi pada aktiva menghasilkan sebesar 1,2 kali dalam 1 tahun. Demikian pula untuk PT Bentol International Investama Tbk, yakni sebesar 1,4 kali dalam 1 tahun. Sementara rasio aktivitas yang terkait dengan pengelolaan modal kerja oleh manajemen sumber daya manusia perusahaan dianalisis melalui rasio likuiditas yang diprioritaskan dengan rasio lancar atau current ratio. PT Bentol International Investama Tbk memiliki current ratio sebesar 172%, sedangkan PT Gudang Garam memiliki current ratio sebesar 184,1%. Artinya, current ratio PT Gudang Garam paling tinggi dibandingkan PT Bentol International Investama, yakni selama 6 tahun periode penelitian 2013 sampai 2018. Rasio ini merupakan pertimbangan aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang ketiga, ada dimensi sumber daya manusia. Dalam mencapai profitabilitas perusahaan dari aspek sumber daya manusia, maka dapat dianalisis melalui indikator rasio profitabilitas. Ditinjau dari dimensi kemampuan laba, ROE ternyata yang mampu menciptakan leverage optimal dari
aspek pendanaan sekaligus profit yang paling menguntungkan adalah PT Gudang Garam Tbk dengan ROE rata-rata dalam 6 tahun sebesar 16,8%, sedangkan PT Bandel International Investment Tbk sebesar negatif 60,7%. Angka rasio negatif yang ditunjukkan menunjukkan bahwa PT Bandel International Investment Tbk harus mampu meningkatkan penjualan guna memberikan kontribusi terhadap pencapaian laba bersih serta mampu untuk menutup semua kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Yang terakhir, dimensi keuangan. Dalam dimensi ini, kinerja perusahaan ditinjau dari perspektif keuangan, maka indikator kinerja keuangan dapat melakukan analisis rasio keuangan secara integratif, mulai dari aspek pendanaan yang mencerminkan struktur modal yang optimal, yang mampu menghasilkan leverage, kemudian dikaitkan dengan aktivitas investasi dan kebijakan dividen sesuai dengan konsep manajemen keuangan yang berorientasi pada pemaksimalan kekayaan para pemilik. Dari hasil perhitungan, jika ditinjau dari struktur modal optimal yang relatif menguntungkan adalah PT Gudang Garam Tbk. Jika dibandingkan PT Bandel International Investment Tbk, struktur modal PT Gudang Garam Tbk diproyeksikan dengan debt to asset ratio rata-rata selama 6 tahun penelitian 2013 sampai 2018 adalah 39%. Sedangkan PT Bandel International Investment Tbk sebesar 72,8%. Kesimpulan dari studi kasus kita hari ini yaitu, dari perspektif keuangan dalam konsep balance scorecard, jika dilihat dari PT Bentul International Investama Tbk, berada pada kondisi struktur modal yang perlu menjaga kestabilan pendanaannya. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan diupayakan mampu menghasilkan tingkat pengembalian atau return yang mampu menutupi beban bunga serta pajak penghasilannya agar tidak rugi. Dengan berorientasi kepada konsep balance score, artinya, perusahaan tidak hanya meninjau dari sisi pesaing semata, akan tetapi juga dari sudut pandang pelanggan, proses bisnis secara internal, serta produktivitas sumber daya manusia yang mampu menghasilkan profit margin yang relatif lebih besar. Historical penjualan yang mewakili dimensi pelanggan menggambar tren meningkat selama tahun periode penelitian 2013 sampai 2018. Rata-rata angka rasio perputaran aktiva secara current ratio yang mewakili dimensi proses bisnis internal pada objek penelitian masing-masing, yakni pada PT Gudang Garam Tbk itu masing-masing 1,2 kali dan 184,1%, sedangkan PT Bentul International Investama Tbk masing-masing yaitu 1,4 kali dan juga 172%. Dari dimensi sumber daya manusia diproyeksikan dengan angka rasio atau rata-rata return on equity ROE PT Gudang Garam Tbk sendiri dan PT Bentul International Investama itu masing-masing 16,8% dan juga 60,7%.